Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi terkait list di tipe data terstruktur dari modul 8 pengenalan pemrograman. Nah, sekarang kita akan melihat listnya udah ada nih kan ya, dengan asumsi listnya sudah ada. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengubah elemen dari list. Nah, kita sudah belajar di video yang kedua mungkin ya, bahwa salah satu karakteristik dari list adalah dia bersifat mutable. Artinya dia dapat diupdate nilainya, dapat diubah nilai-nilai dari si elemen listnya ini gitu ya. Ya, di sini sebenarnya ditulisnya. Karena sifatnya mutable, maka elemen list dapat diupdate nilainya dengan melakukan reassignment. Reassignment itu yang sama dengan itu ya. Jadi tolong dong nilai ini dimasukkan ke variabel yang sebelah kiri, itu namanya assignment. Nah, jadi saya pakai data yang di video sebelumnya aja ya. Jadi kalau saya punya file list ini, isinya ini, nah kemudian saya saya ingin mengubah, saya pengen bahasa Indonesia aja lah ya, jangan Word, tapi saya pengen misalnya dunia gitu ya. Nah, itu saya bisa langsung ubah dengan cara reassignment tadi gitu ya. Jadi saya pilih yang mau diubah apa nih ya? Yang values yang mana gitu ya? Yang elemen mana yang mau saya ubah gitu ya? Maka saya bisa tinggal bilang, oh values berapa nih? 8 gitu ya. Values 8 yang isinya string itu saya mau ubah jadi dunia gitu. Jadi artinya si 8 ini itu saya timpa isinya, saya ubah menjadi dunia. Begitu saja. Mudah kan ya? Kalian juga bisa mengubah yang lain-lainnya juga, misalnya values 2, values 13 gitu ya. Oke? Oke ya. Nah, mengubah ini sebenarnya mirip dengan mengakses. Ya, kan waktu mengakses kalian bisa pakai indeksnya, pakai square bracket gini kayak begini gitu ya. Satu lagi itu kalian bisa juga dengan menggunakan slice kan ya, kalau mau mengakses gitu. Misalnya, tolong dong, saya mau mengakses mulai dari indeks ke-3 sampai indeks ke-10 misalnya gitu. Kan bisa kan ya. Nah, mengubah juga sama gitu. Misalnya, saya mau mengubah misalnya saya mau mengubah ini Hello Dunia, saya mau ubah lagi gitu. Saya ganti berubah pikiran lagi, saya pengen jadi Hello World misalnya. Jadi bahasa Inggris dong gitu. Nah, sebenarnya saya bisa caranya adalah values berapa tuh? Values 7 saya ubah jadi bahasa Inggris misalnya. Kalau bahasa Inggris itu kan tulisan L-nya huruf L-nya ada 2 gitu ya, hello gitu ya. Kemudian values 8 itu jadi values 8 jadi word lagi gitu ya misalnya. Oke, misalnya 2 ini. Ya. Nah, tapi sebenarnya alih-alih saya menulis 2 ini, jadi saya gantinya satu-satu. Nah, karena itu ada di dalam list yang sama, saya sebenarnya bisa ubah menjadi one go sekali one go aja gitu ya. Dengan menggunakan slicing gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya ya pakai slicing. Gimana caranya? Kalau saya mau bilang, oh dari startnya 7, N-nya 8, berarti saya harus bilangnya sampai 9, gitu kan ya? Oke, 7.29 artinya saya mau mengakses values indeks ke-7 dan indeks ke-8 gitu. Nah, ini mau saya ganti dengan tulisan dengan hello world gitu ya. Hello, kemudian jadi 7 sama 8-nya itu yang tadinya apapun tadinya isinya gitu ya, sebenarnya nggak gitu peduli sih tadinya isinya apa, itu saya ganti jadi hello world gitu ya. Jadi nanti ini 7 ini ditaruh di 7, ini taruh di 8 gitu ya. Nanti ini jadi diganti hello kemudian begitu.
Ya. Nah, kalau di lecture note itu kalian bisa lihat juga nih ya. Contohnya dia pakai integer nih. Ya. Jadi dia ingin mengubah isi indeks ketiga dan 4 dari list mylist menjadi 10 dan 10 gitu. Asalnya kan 3 itu kan berarti 0, 1, 2, 3. Nah ini, asalnya kan 85 sama 85 gitu ya. Tapi dia mau ubah jadi 10, 10. Jadi berarti nanti isinya 90, kemudian 80, 90-nya diubah jadi 10 ya di bawah. Jadi 10, 80, 95, nah 85, 85-nya jadi 10, 10. Oke, nah untuk latihan sekali lagi coba kalian mulai bertanya-tanya, gimana ya kalau misalnya jumlah indeksnya ini, jumlah indeks yang disebut mau diubah itu misalnya lebih sedikit atau lebih banyak dari nilai yang saya sediakan untuk saya ubah. Misal ya, misalnya di sini saya bilang 3 sampai 5, tapi di sini saya menyediakannya 10, 10, 10 misalnya. Kan jadi kayak kebanyakan ya. Saya bilang saya mau ngubah 2, tapi ternyata saya ngasihnya 3 elemennya gitu. Atau malah sebaliknya, misalnya di sini saya bilangnya mau ngubah 2, tapi elemen yang saya kasih itu cuma 1 misalnya. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana gitu ya. Oke, jadi banyak-banyaklah bertanya untuk kasus-kasus yang lain untuk memperkaya latihan kalian gitu. Tentu saja pertama kali kalian latihan dulu yang standar seperti ini yang tertera yang ada di lecture note. Setelah itu dirasa mengerti, nah coba challenge diri kalian sendiri untuk menanyakan atau membuat hal-hal yang tidak ada di lecture note ya, tapi masih berhubungan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.